Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya akan membahas tentang ikan bantet. Jadi ikan bantet ini sebenarnya nggak ada yang namanya di bibit dari netes gitu bantet gitu. Ada juga sih, cuman jarang. Jarang kalau bibit itu emang dari netesnya udah bantet, jarang. Jarang diketahui gitu. Kalau dibilangin dari hasil kawinannya juga enggak sepenuhnya ikan itu semuanya bantet, mungkin di salah satu ekor terus apa 2 ekor sampai 5 ekor doang gitu. Tapi kebanyakan ikan bantet itu dihasilkan dari orang yang sudah membudidaya ikan itu. Contoh, orang itu membudidaya dengan tidak merawatnya kurang atau tidak terlalu fokus dalam merawatnya. Jadi makannya ya kurang 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 perawatan, jadi makannya sebisanya si yang ngasih makan, terus ngasih makannya juga sedikit biar irit pelet. Itu sebenarnya juga membuat ikan itu bantet. Jadi teman-temannya yang lain yang contoh, si A beli bibit nih sama si B. Nah, si AB nih barengan nih dari ukuran 78. Nah, si A perawatannya makanannya ditunda-tunda, seperti sekilo aja dah, cuman setaburan, cuman seadanya aja. Itu juga membuat ikan itu bantet. Jadi temennya yang B ngasih makannya sekenyangnya gitu, ngerawatnya juga bagus. Nah, dia bakalan panen duluan dibandingkan temannya si A yang menahan-nahan pakan, udah menahan-nahan pakan, nggak disortir pula, terus airnya juga nggak di itu. Intinya ikan bantet itu disebabkan oleh orang yang pertama memelihara si lele itu. Jadi ketika orang memelihara lelenya kurang dirawat, kurang apa, itu bisa menjadikan ikan itu bantet. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ketika kita mendapatkan ikan bantet, setidaknya kita tidak boleh memakai pelet lagi. Bukannya saya menyuruh untuk tidak memakai pelet lagi ya. Tapi ikan bantet itu bisa gede lagi. Cuman kalau dihitung dengan kata-kata kalau di empanin pakai pelet itu akan memakan banyak biaya pelet. Udah gitu kalau ikan bantet itu udah pasti besarnya susah, gedenya lagi susah. Pasti bisa gede, tapi gedenya susah. Maka dari itu jangan menggunakan pelet lagi. Kalau bisa ikan bantet itu ditaruh di kolam tanah, habis itu langsung kita memakai limbah. Kalau ngomongin limbah kayaknya jelek banget ya, cuman kalau kita empanin pakai pelet pun juga makan biaya banyak, terus gedenya lama. Ya seperti itu permisal kalau menghadapi ikan bantet. Jadi ikan bantet itu bisa disebabkan oleh yang tadi yang saya bilang. Terus yang kedua lagi, cara menghadapi ikan bantet ya seperti itu. Bisa langsung aja taruh di kolam tanah, langsung diimpanin pakai limbah ayam, usus atau sebagainya lah. Biar nggak memakan biaya pun, biar nggak memakan biaya yang pertama. Terus yang kedua juga kita memberi makanannya protein banyak, nggak kayak pelet. Kalau pelet kan vitamin ada, protein ada, karbohidrat ada. Intinya kalau kita mau ngasih bibit dengan pakan pelet, berarti itu bibitnya bibit yang benar, jangan bibit yang nggak benar. Soalnya kalau percuma juga kalau ngasih makan bibit yang nggak benar, kita kasih makan pelet, ya gitulah. Kita ngasih makan pelet ya banyak, tapi gedenya juga susah gitu. Terus yang ketiga, penyebabnya ikan bantet juga bisa dikarenakan sortiran. Jadi biasanya nih orang yang jual sangkal-sangkal gitu, biasanya itu ada sangkal sortiran. Jadi dalam artian sangkal sortiran itu adalah teman-temannya udah dipanen, udah di pasar, udah dijual, udah dibeli sama orang, udah digoreng, udah dimakan gitu ya kan. Itu temennya masih masih ukuran sangkal. Nah, jadi sangkal itu cara memelihara sangkal. Jadi kalau orang mau beli sangkal gitu, si usahakan awalan itu jangan langsung pakai pelet, pakai limbah gitu, nggak apa-apa pakai limbah, pakai ayam, usus gitu. Soalnya kalau udah sortiran sangkal itu udah bisa dimasukkan ke hampir ke ikan bantet. Soalnya kenapa? Ya tahu sendiri lah, temennya udah pada dipanen, udah pada dijual, dia masih setengah perjalanan buat ke panen. Ya seperti itu pemirsa, tentang ikan bantet dan cara menghadapinya seperti itu. Saya ulangin lagi, ketika penyebab ikan bantet itu
dari perawatan kurang, terus yang kedua dari sortiran gitu pemirsa. Terus cara menghadapinya gimana ketika kita mendapatkan ikan bantet? Ya diusahakan kita taruh aja di kolam tanah terus kita tampanin pakai limbah. Ya seperti itu aja pemirsa dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.